Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan obstetri kita kali ini, kita akan membahas tentang kelainan plasenta dan selaput janin. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, plasenta atau tembune merupakan suatu organ selama masa kehamilan yang pertumbuhan dan perkembangannya sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Karena fungsi plasenta sendiri adalah memastikan adanya pertukaran produk-produk metabolisme dan produk gas antara peredaran darah ibu dan janin, memenuhi oksigen, memenuhi nutrisi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan janin seperti glukosa, vitamin dan mineral, juga asam amino. Di samping itu, juga sebagai proteksi dari virus dan bakteri melalui imunoglobulin G. Normalnya, bentuk plasenta ceper dan bulat. Diameternya 15 hingga 20 cm, tebalnya dalam kisaran 1,5 hingga 3 cm. Pada kehamilan aterem, biasanya beratnya 1/6 dari berat anak atau kurang lebih 500 gram. Namun ada beberapa kondisi di mana terdapat kelainan pada besar, bentuk, dan berat plasenta. Plasenta bisa menjadi besar dan berat sekali pada kehamilan dengan erythroblastosis fetalis. Masih kita ingat bersama ya, erythroblastosis fetalis merupakan suatu kondisi yang umumnya terjadi pada seorang ibu yang memiliki pasangan beda resus golongan darahnya, sehingga berpotensi untuk hamil dengan janin yang juga memiliki beda resus golongan darah dengan ibunya. Kemudian, ibu dengan kehamilan sifilis, kemudian ibu yang hamil disertai dengan penyakit ginjal. Adapun kelainan bentuk dari plasenta yang kita sebut sebagai plasenta fenestrata. Bisa kita lihat di sini, saya menyertakan gambar, terdapat lubang di tengah plasenta. Kondisi ini kita sebut dengan plasenta fenestrata. Kemudian, kelainan bentuk lainnya adalah plasenta bilobata, sebuah kondisi di mana kita menemukan dua lobus dari plasenta dan antara satu lobus dengan lobus yang lainnya terdapat atau dihubungkan oleh pembuluh darah. Berikutnya, terdapat plasenta subcenturiata, merupakan suatu kondisi di mana di samping terdapat plasenta utama, juga terdapat plasenta tambahan kecil yang dihubungkan dengan pembuluh darah. Berikutnya, terdapat suatu kondisi yang disebut dengan plasenta membranacea. Plasenta membranacea ini biasanya sangat lebar dan tipis, bahkan hampir meliputi seluruh permukaan chorion. Apa resikonya jika terjadi plasenta membranacea? Yang pertama, resiko terjadinya perdarahan antepartum. Yang kedua, resiko terjadinya perdarahan pada postpartum karena biasanya pada kala 3, plasenta yang tipis ini sulit lepas sehingga berpotensi untuk tertinggal dan menyebabkan perdarahan. Jika kita menemukan seperti cincin di bagian pinggir plasenta, kondisi ini kita sebut dengan plasenta circumvallata. Itu tadi terkait dengan kelainan bentuk dan besar plasenta. Sekarang kita beralih kepada kelainan insersi plasenta atau kelainan pada plasenta akibat seberapa jauh tertanamnya di uterus. Kita mengenal istilah plasenta akreta, plasenta increta, dan plasenta percreta. Untuk mempermudah pemahaman, saya sertakan gambar di sini. Pada kehamilan normal, desi 2 dari plasenta biasanya tertanam di stratum basalis endometrium. Namun, pada kondisi yang kita sebut sebagai plasenta akreta,
di mana jumlahnya sekitar 75-78% dari total pelaporan kelainan insersi plasenta. Insersi dari DSI-2 ini melebihi endometrium dan sebagian kecil sudah masuk di miometrium. Kemudian, ada kondisi lain yang kita sebut sebagai placenta increta. Jumlahnya sekitar 17% dari total keseluruhan kejadian insersi plasenta, di mana DSI-2 dari plasenta ini insersinya hingga mencapai miometrium. Nah, jika insersi dari DSI-2 dari plasenta hingga mencapai perimetrium, maka kondisi ini kita kenal dengan placenta percreta. Dan angka kejadiannya mencapai 5% dari total pelaporan adanya kelainan insersi plasenta. Berikutnya, terdapat suatu kondisi yang kita sebut dengan placenta chorioangioma. Nah, placenta chorioangioma ini merupakan tumor jinak yang biasanya tumbuh dari pembuluh-pembuluh darah jonjot chorion. Warnanya biasanya coklat kuning dan konsistensinya seperti jaringan hati. Chorioangioma ini dapat menimbulkan hidramnion karena biasanya menyebabkan tekanan pada jaringan sekitarnya. Berikutnya, tumor pada plasenta lainnya, kita mengenal istilah molahidatidosa. Kondisi ini merupakan suatu kelainan akibat pertumbuhan calon plasenta atau trofoblast yang disertai dengan degenerasi kistik fili, sehingga mengakibatkan kegagalan pembentukan janin. Penampakannya atau secara visual, dalam USG, kita bisa melihat adanya tampilan seperti anggur. Itu kenapa molahidatidosa disebut dengan hamil anggur. Klasifikasinya pertama adalah molahidatidosa lengkap, di mana keseluruhannya berisi trofoblast, tidak ada janin. Kemudian di molahidatidosa parsial biasanya masih teridentifikasi atau terdapat janin. Yang terakhir adalah molahidatidosa invasif, biasanya menginvasi hingga miometrium dan terdiagnosis 6 bulan pasca evakuasi mola. Karena pertumbuhan trofoblast yang lebih dari biasanya, gejala pada molahidatidosa biasanya mual muntahnya lebih dibandingkan dengan kehamilan pada umumnya. Kemudian, tidak ada gerakan janin, rahim atau tinggi fundus uteri lebih besar dari usia gestasi. Jika terjadi fluksus atau perdarahan, biasanya disertai dengan gelembung cairan mirip buah anggur. Ada kondisi yang kita sebut dengan choriokarsinoma. Biasanya merupakan jaringan yang rapuh, kemudian warnanya kuning ke putih. Kemudian di sini biasanya disertai dengan munculnya atau pengeluaran dari jaringan nekrosis yang mirip dengan kacang Bogor. Banyak kondisi di mana choriokarsinoma merupakan kondisi yang timbul saat molahidatidosa tidak tertangani dengan baik. Kondisi berikutnya yaitu kelainan pada insersi tali pusat. Ada suatu kondisi yang disebut dengan insersio filamentosa. Normalnya tali pusat tertanam di bagian fetal, namun pada insersio filamentosa bisa kita lihat di sini tali pusatnya terdapat pada selaput janin, kemudian dari tali pusat atau selaput janin di sini terhubung ke bagian fetal plasenta melalui pembuluh darah. Nah, kondisi ini beresiko karena jika terjadi pecah ketuban, biasanya berpotensi mengalami
perdarahan. Nah, jika pembuluh darah pada insertio filamentosa berada di area sekitar ostium uteri internum, kita menyebutnya dengan vasa previa. Bisa kita lihat di sini. Di sini adalah plasenta, kemudian terhubung dengan pembuluh darah. Berikut adalah tali pusat. Apakah kondisi ini memberikan resiko kepada janin? Ya, vasa previa sangat beresiko karena sangat membahayakan anak ketika ketuban pecah. Vasa previa bisa saja terkoyak dan menimbulkan perdarahan yang berasal dari anak. Biasanya kondisi tersebut diikuti dengan gejala denyut jantung anak menjadi buruk. Adapun vasa previa tipe 2, di mana bisa kita lihat di sini, dari plasenta utama, di sini terdapat pembuluh darah yang menghubungkan dengan plasenta lain, semacam plasenta subcenturiata. Nah, jika ketuban pecah, maka di sini bisa menyebabkan pembuluh darah yang ada di ostium uteri internum ini terkoyak dan menyebabkan perdarahan. Walaupun sebenarnya insersi tali pusat sudah berada benar di plasenta utama. Yang terakhir merupakan suatu kondisi yang kita kenal dengan infark plasenta. Kalsifikasi plasenta atau pengapuran plasenta umumnya terjadi pada secara alami pada usia kehamilan di trimester akhir atau bahkan pada kehamilan serotinus atau postpartum. Sebenarnya kondisi ini merupakan kondisi yang dapat terjadi secara alami sebagai bagian dari proses penuaan plasenta. Bisa kita lihat di sini ya, adanya pengapuran berwarna putih yang merupakan kalsifikasi dari bagian plasenta. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Selebihnya, jika ada pertanyaan bisa kita bahas di grup WhatsApp. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.